Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, pada kesempatan pada kali ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran surat Al-Maun. Anak-anak kelas 5 yang saya hormati, materi daripada surat Al-Maun yang pertama adalah membaca surat Maun dengan fasih. Yang kedua menulis surat Al-Maun. Yang ketiga menghafal surat Al-Maun, dan yang keempat kandungan surat Al-Maun. Membaca surat Al-Maun dengan fasih. Anak-anak di sini harus bisa membaca surat Al-Maun. Jadi anak-anak di rumah harus bisa membaca surat Al-Maun. Caranya membaca bagaimana? Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengawali dengan bacaan PAUD dan basmalah. Jadi kita mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang perlu diperhatikan adalah bacaan panjang pendeknya. Yang kedua, banyak bacaan tasydid. Contohnya alladzi yukadzibu biddin, itu tasydid. Kalau tasydid berarti harus dibaca dengan tebal. Yang panjang harus dipanjangkan dan yang pendek jangan dipanjangkan. Anak-anak harus bisa membaca ini di rumah, dan nanti satu persatu silakan nanti di video bagaimana cara membacanya. Kalau kurang bisa, nanti di rumah bisa untuk belajar sama orang tuanya atau belajar sama saudaranya yang bisa, atau belajar di musola. Itu akan lebih bagus daripada anak-anak untuk mempelajari bacaan surat Al-Maun. Arti dari surat Al-Maun, yang pertama, tahu kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang-orang yang menghandri anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah oleh yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riak dan enggan memberikan bantuan. Ini adalah arti daripada surat Al-Maun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca surat Al-Maun. Yang pertama, dalam pengucapan makhraj harus diperhatikan ketika mengucapkan A dan K. Bahwa ini banyak terdapat dalam surat Al-Maun, dan berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Contohnya, alladzina yuka, K itu bukan A. Alladzina yuka, bukan alladzina yu'adzibun, tapi yuka gitu. Dan kalau A harus dibaca A. Menulis surat Al-Maun. Setelah kalian bisa membaca surat Al-Maun, maka kalian harus bisa menulisnya. Di rumah kalian menyalin surat Al-Maun ini dalam satu lembar, nanti difoto dan dikirimkan pada Pak Guru untuk saya nilai. Yang ketiga, menghafal surat Al-Maun. Anak-anak, setelah kalian bisa membaca dengan fasih, menulis, kalian juga harus bisa menghafalkannya. Surat Al-Maun ini harus kalian hafalkan, dan kemudian video hafalannya nanti kalian kirimkan kepada Pak Guru untuk saya nilai.
Kandungan surat Al-Maun. Yang pertama, surat Al-Maun ini menerangkan bahwa orang yang menghadiri anak yatim atau orang yang menganiaya atau mendolimi anak yatim termasuk orang yang celaka atau pendusta agama. Jadi kita harus hati-hati, kita tidak boleh menganiaya atau mendolimi anak ya, dan biar kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Sholat harus dikerjakan tepat waktu dengan niat yang ikhlas, bukan dengan riak. Kalau kita sholatnya tidak tepat waktu atau lalai, bahkan kita meninggalkan sholat, maka kita termasuk orang yang celaka. Contohnya kalau kita ketiduran dan sebagainya secara sengaja bermain, tidak sholat, nah itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Maka berhati-hatilah. Sehingga kalau kita mendengarkan adzan itu juga harus segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Terima kasih anak-anak, inilah pembelajaran kita pada kali ini. Tugas kalian itu tadi yang pertama adalah membaca surat Al-Maun dengan baik, yang kedua menghafal, yang ketiga menulis surat Al-Maun. Jadi itu harus dikerjakan dengan baik anak-anak.